Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Herisantoso. Di sini saya akan membuat tutorial atau mengerjakan soal statistik lewat SPSS. Mari kita lihat videonya. Let's go. Langsung masuk ke SPSS. Yang pertama kita akan mengerjakan nomor 3. Lalu masuk ke enter data ke dalam SPSS dari Microsoft Excel. Lalu di blok, lalu di copy, masuk lagi ke SPSS, lalu di paste. Lalu masukkan variabel V, 2 desimal menjadi 1. Kolom pertama variabel Y dan kolom kedua variabel X. Label pertama kita tulis personal contribution X Losel. Lalu yang kedua kita tulis gross domestic product. Lalu kembali ke data view. Sebelum mencari nilai signifikasi, kita harus mengetahui nilai reduksal dahulu dengan cara klik Enesel, lalu Rectangle, lalu linear. Lalu variabel X masukkan ke kolom independen, variabel Y masukkan ke kolom dependen. Lalu klik save atau samping pada kolom reduksial pilihan Undesial atau continue. Lalu tekan OK. Lalu muncul jendela kecil, close saja, lalu klik no. Nah, muncul kolom reduksal yang akan kita gunakan untuk mencari signifikasi menggunakan metode Kolmogorov-Simoniov. Langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu no parametric test, lalu legacy analog, lalu sampel KS. Nah, untuk mencari nilai sigma menggunakan reduksal, maka Undesial reduksal kita pindahkan ke kanan. Nah, tes differential normal di checklist, lalu tekan OK. Nah, bisa dilihat ada double one sample Kolmogorov Simoniov test. Nah, kita buka catatan dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5 maka nilai reduksial berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi kurang lebih dari 0,05 maka nilai reduksial tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat signifikasi di sini yang mana hasilnya 0,200 yang artinya lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,200 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai reduksial antara variabel Y dan X berdistribusi normal. Selanjutnya yang nomor 3 di bagian nomor game.
Yang pertama kita ketik enter data Y di blok, lalu di copy, lalu masuk lagi ke SPSS, kita paste, kemudian bawahnya kita enter masuk Excel, copy paste mulai dari 16, kemudian kita klik variabel view, lalu kolom pertama yaitu penelitian desimal 1, kemudian desimalnya ganti 1, kolom kedua kelompok desimalnya 0, lalu tekan values, lalu pertama yaitu personal communication export, klik add, lalu values kedua klik cross the vertex product, lalu tekan add, lalu tekan OK. Setelah itu kembali ke data new untuk kelompok nomor 1 sampai 15, yaitu kelompok 1. Sedangkan nomor 16 sampai 30 itu kelompok 2. Lalu klik analisis, kemudian klik komponen, pilih One Y ANOVA. Lalu hasil penelitian dimasukkan dependent list, kelompok dimasukkan ke faktor, lalu tekan opsi, pilih homogen overlay text, lalu tekan continue, lalu ketik OK. Muncul output, lihat nilai edukasi yaitu 0,172. Buka catatan lagi kembali. Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5 maka distribusi data homogen. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5 maka distribusi data tidak homogen. Jadi berdasarkan hasil homogeneitas diketahui nilai signifikasi 0,17 yang artinya lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa bersifat homogen. Selanjutnya yang nomor 6, yang normalitas. Yang pertama, enter data dari Excel, lalu di blok, lalu di copy, masuk lagi ke SPSS lagi, lalu di paste. Klik variabel new, variabel pertama diganti modifikasi, variabel 2 diganti persentasi, yang ketiga diganti variabel atau IQ, yang keempat diganti tingkat pendidikan orang tua. Desimal 0 semua, desimalnya 0 semua.
lalu kembali ke data view. Untuk mencari nilai signifikasi, kita harus mencari reducial dengan cara klik analisis, klik reducial, lalu klik linear variable, lalu presentasi dimasukkan ke kolom dependent. Lalu kemudian variabel multiplikasi tingkat pendidikan dimasukkan ke kolom independen. Lalu tekan save, pilih reducial intercept derajat, lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu muncul output kelas saja, klik no. Untuk mencari signifikasi, klik analisis, klik non parametric test, pilih legacy di dialog, lalu tekan on example, lalu bagian assign dipindah ke kolom kanan. Test distribution checklist bagian normal, lalu tekan OK. Muncul output yang menunjukkan nilai signifikasi. Lalu kembali ke catatan berdasarkan pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai distribusi kurang dari 0,5, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Dapat kesimpulan, berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,200 lebih besar dari 0,5, maka disimpulkan bahwa nilai residual antara variabel berdiri distribusi normal. Selanjutnya nomor 6 yang homogenitas. Buka SPSS, klik variabel view, lalu kolom pertama ditulis variabel uji penelitian siswa. Nah, kemudian desimalnya 0. Kemudian variabel 2 ditulis kelompok, desimalnya 0. Dengan valuenya view pertama dengan label modifikasi diklik. Lalu klik add. Lalu values kedua label presentasi, klik add. Lalu values ketiga ditulis aksio, klik add. Lalu values keempat label tingkat pendidikan orang tua, lalu di klik add. Lalu tekan OK. Lalu langkah yang kedua, kembali ke data view, kemudian buka Excel, enter data, multiplikasi, masuk ke SPSS, kelompok di kode nomor 1, kemudian di enter data presentasi, kemudian pada bawah data diberi kode 2. Lalu data EQ di blok, lalu ke SPSS,
lalu di paste kelompoknya 3. Dan entry data tingkat pendidikan orang tua di blok, copy, lalu dipaste, lalu ditulis kelompok 4. Dan untuk menguji hipotesis, klik analisis components, lalu one alpha, lalu uji siswa diganti ke kanan, ke kelompok ganti ke faktor, lalu klik opsi, lalu pilih homogen over reset type, lalu continue, lalu tekan OK. Nah, ini hasil dari penelitian. Jadi jika nilai verifikasi lebih dari 0,5 maka distribusi data homogen. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5 maka distribusi data tidak homogen. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji homogenitas, jadi diketahui yaitu 0,00, ya artinya lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat tidak homogen. Sekian video tutorial atau mengerjakan soal statistik lewat SPSS. Jika ada kesalahan dalam bicara, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.